Selamat datang teman-teman pada podcast ABK, podcast anak muda kandung, bukan podcast yang lainnya ya. Karena kalau ABK itu anak buah kapal. Anak muda kandung. Ya. Jadi gini, ABK itu punya slogan, yaitu membuka pintu dengan perspektif yang baru. Wow. Gitu Tepuk dah. tangan dulu untuk ABK kita guys. Kebetulan ini tanggal 20. Tanggal 2 Mei Tanggal 2 Mei 2024. Di mana hari ini adalah Hari Pendidikan Indonesia Nasional. Nah, jadi bicara tentang pendidikan, ya kan? Ya. Pendidikan adalah suatu sarana penting ya dalam kehidupan biasanya. Nah, gue mau nanya nih kepada Yosep, apa sih itu pengertian dari pendidikan sendiri? Pendidikan itu adalah kita memperoleh yang namanya ilmu. Mau dimanapun, mau di buku, mau di misalnya TV, yang penting kita dapat ilmu gitu. Ini kenapa sih? Ini lagi salah. Kenapa? 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 Ya apa? Jadi kan gue nanya pendidikan itu apa kalau Nah, terus tadi apa jawabnya tadi? pendidikan itu ilmu yang kita dapatkan. Di mana aja bisa kita dapetin. Ya betul sih. Mau di buku, mau di TV, mau dimanapun kita dapetin. Ya betul. Gak ada ilmu yang gak bermanfaat gitu. Betul. Terus gimana kalau si Nadia, ilmu pendidikan itu apa sih? Menurut gue proses pengembangan diri menjadi lebih baik. Wow, kayaknya bijak banget nih, dalam banget. Dalam banget. Jadi menurut gue pendidikan itu adalah suatu sarana di mana kita dapat menuangkan pikiran dan juga menuangkan emosional juga dalam kita belajar biasanya. Oh ya, karena dalam pendidikan ya. Iya. Ini pendidikan formal ya, kayak sekolah gitu kan. Ya formal bisa. Tapi gini, gue biasanya kalau pendidikan itu gue ada dua biasanya. Gue nggak cuma di sekolah doang, tapi gue biasanya itu kayak gue ikuti les, terus gue biasanya ikut sesuatu yang bisa bilang menarik dalam hal gue belajar. Pokoknya ada yang lu suka gitu ya. Betul. Passion lu ada. Passion gue ada. Ini, gue lebih suka belajar di dalam kehidupan dibandingkan buku. Gitu. Oke. Gue kan buku nih. Gue baca. Gue cuma baca, lupa gue langsung. Kenapa tuh? Karena gini, kita cuma disuruh untuk menghafal, mengerti, dan juga memahami. Tapi sedangkan gue kalau bicara tentang pendidikan, menurut gue lebih baik secara langsung dalam kehidupan. Biasanya gue belajar itu tentang kayak contoh roda berputar. Gue langsung memperhatikan nih, roda berputar seperti ini, gitu sih. Kalau Nadi gimana kalau cara belajar? Apa? Cara belajar lu dalam Dalam hidup lu. Bukan hidup kita kan. Bagaimana cara belajar lu dalam hidup? Iya. Cara belajar. Apa sih? Lu udah berapa tahun sekolah? Kan dari SD. Berapa tahun sekolah? Jangan. Jangan. Lu SD 6 tahun nih. 6 tahun. Dia perhatiin dulu. SD 6 tahun. Ya kan? SMP 3 tahun. Ini belum ada setengah tahun ya kita SMA ya. Jadi yang paling lu suka tuh apa? Yang paling gampang buat lu pelajarin? Caranya. Jadi kayak menurut lu nih, kalau cara belajar lu tuh kayak gimana untuk memahami semua itu? Ya biasa lewat video biasa kayak sambil main game gitu-gitu. Jadi lu buku Yang enggak gitu. terus main game, seru gitu. Jadi masing-masing tuh punya caranya mereka sendiri untuk belajar. Kalau saya ya, kalau gua lebih suka namanya ngobrol gitu. Oke. Jadi kita bisa dapat bertukar pikiran gitu. Karena kalau misalnya sama guru, kan ada jenjang gitu ya, jenjang usianya. Ada rasa sungkannya lah gitu loh kalau mau nanya. Ya kan? Karena gue mendengar suatu kalimat dari Caca Dewantara. Apa tuh? Ia berkomentar seperti ini. Setiap anak itu memiliki kodratnya masing-masing. Atau setiap jalannya masing-masing. Tetapi pendidikanlah yang membawa kalian untuk menuju ke dalam kodrat tersebut. Artinya gini, lu berusaha semaksimal mungkin, lu udah kasih takdir bahwa lu bakal sukses. Tapi kalau lu nggak ada usaha untuk meraih suksesan itu, percuma. Jadi lu harus bisa
meraih pendidikan yang bagus, lu harus bisa belajar dengan tekun supaya apa yang lu udah ditakdirin dapat terjadi gitu. Menurut gua gitu. Great things never comes from comfort zone. Sesuatu yang baik gak akan pernah ada pada yang namanya zona nyaman. Betul. Kalau kita zona nyaman doang, saya main game doang zona nyaman saya, ya kan? Tapi kalau belajar nih, saya malas, pastinya malas kan kita belajar kan? Betul. Karena itu bukan kesukaan kita, itu bukan zona nyaman kita. Kita harus pecah, kita harus keluar lari, dari ya. zona nyaman. Iya. Untuk kita lebih baik lagi. Coba ini. Iya betul. Karena gini, kita sekarang masih dikasih suatu keuntungan, suatu kenikmatan yang kita dapat memanfaatkan waktu untuk belajar. Sedangkan banyak sekali orang-orang yang di luar kita nih, yang di luar daerah tempat-tempat terpencil, mereka belajar aja harus jalan 15 kilo, 10 kilo. Padahal kita dikasih kemudahan untuk main jalan semeter 2 meter nyampe sekolah gitu padahal. Tapi masih banyak sekali orang-orang yang bermalas-malasan untuk sekolah. Padahal udah dikasih wadah yang bagus, buku-buku yang banyak, terus juga ilmu yang mateng, tapi masih aja gitu. Dan juga tenaga ahlinya juga. Iya, maksud gua kita nggak dapat memanfaatkan itu. Padahal banyak banget orang-orang luar sana yang masih mau melakukan hal itu. Jakarta juga kayaknya masih banyak ya. Iya, banyak banget. Menurut gue gini. Anak-anak yang mau sekolah. Iya. Jadi sekolah itu kalau lu cuman datang sekolah terus lu nggak memahami apa yang ada dalam kota sekolah, menurut gua percuma. Mending nggak usah sekolah. Ya mending lu memang aja sama aja di rumah doang itu. Betul, main di rumah doang. Bedanya cuma seragamnya doang ada. Seragam doang. Iya. Nah, kan? Iya, menurut gua cuma seragam doang. Jadi kondisi pendidikan Indonesia tuh gimana ya? Bisa dibilang masih kurang gitu. Masih kurang ya. Karena kita lebih banyak menghafalnya. Menghafal, betul. Iya. Terus juga dari datanya MPR terus apa MPR? mpr.go.id. Nah, itu kita berada pada urutan 67 67 dari pada 203 negara. Nah, betul. Kita juga memiliki IQ rata-rata tuh 78,49. Daripada dunia itu. Berarti IQ kita masih sangat rendah berarti ya. Masih terbilang kurang lagi. Kurang ya. Karena kata-kata IQ Indonesia kata-kata IQ orang itu normal. Kata-kata IQ orang normal itu 110. 110. Ya. Berarti gini, gue kalau melihat negara-negara lain seperti Irlandia dan lain-lain, mereka belajar dengan kesukaan mereka. Mereka belajar bisa dibilang dengan fashion mereka. Tapi yang gue tangkap dari kurikulum kita yang sekarang adalah kita terbanyak, memang kita sudah bisa digolongkan kelas 11 masuk ke dalam jurusan masing-masing. Betul. Tetapi menurut gua kualitas yang kita dapat dari pemungutan mahasiswa yang biasa disebut PPDB adalah menurut gua masih kurang tepat. Kenapa? Karena yang diambil adalah yang pertama umur. Terus yang kedua jarak. Rumahnya. Terus yang itu kecil banget. Terus tuh. Emang prestasi itu bilang cuma minim. Bisa dibilang kayak gini. Kalau dalam persen itu bisa bilang zona itu sekitar 30%. Sedangkan prestasi itu cuma 10%. Jadi bisa dibilang kemungkinan kecil orang-orang yang memiliki IQ tinggi itu susah buat masuk dalam negeri itu susah. Makanya sekarang kalau dibilang sekolah itu sekolah favorit udah nggak ada sekarang. Karena udah rata juga. Betul, udah rata sekarang. Tapi di sisi lain itu bagus juga. Jadi pendidikan Indonesia semakin rata. Gak cuma di kayak orang pintar doang nih. Cuma di sini doang sekolahnya. Iya. Gimana? Orang pintar nih. Orang pintar nih. Yang dianggap lebih mampu lah dalam belajar. Cuman sekolah di sini doang karena nilainya bagus. Oh kan? iya. Kalau misalnya ada kayak zona sekolah gitu. Zona sekolah terus juga ada umur, bisa dapat kesempatan pendidikan. Oke. Oh, berarti incaran yang nyata diambil dari menteri sekarang adalah mereka ingin semua manusia, semua siswa itu mendapatkan pendidikan yang sama. Betul. Itu. Tapi menurut gua minusnya itu kita kekurangan kualitas. Menurut gua. Kualitas siswanya menurut gua. Karena jadi bisa dibilang kayak gini deh. Kita ambil anak-anak yang bisa dibilang malas belajar terus juga jarang masuk sekolah. Mereka masuk ke SMA terfavorit. Terus
mereka melakukan hal yang sama, yaitu malas sekolah, malas belajar, ya sering bolos, dan bisa bilang mengikuti tawuran. Ya itu bakal jadi sebuah pencemaran nama baik namanya. Nah menurut gua tuh nggak baik lah, menurut gua kurang tepat lah gitu. Menurut gua segitu. Menurut lu gimana dia? Bener gak? Kamu lu nanya? Kenapa sih? Tahu mulu. Apa sih yang lucu? Apa sih? Jadi sayangnya pendidikan Indonesia ya udah lumayan lah, udah Iya. berkembang dari dulu. Cuman kualitas siswanya sayangnya, karena Iya. mereka udah dapet kesempatan, tapi mereka sia-siakan gitu kan. Hmm. Banyak juga siswa-siswa yang Nggak dapat pendidikan yang layak menurut gua. Sekarang kita gini ya, kita ambil daerah Ambon, daerah gua nih, kampung gua nih. Itu bisa dibilang sekolahnya bisa dibilang sedikit banget. Jadi kayak cuman SD 2, terus SD 2 doang tuh. Itu kan bukan di Ambonnya sih, tapi di dalam suku-sukunya itu kan. Di dalam pedalaman-pedalamannya itu. Cuma ada SD 2, terus SMP 1, SMA 1. Terus kalau mau kuliah ya harus ke kotanya. Jadi bisa dibilang lu bersaing dengan sekolah yang terbaik yang ada di Ambon, sedangkan orang-orang yang ada di luar Ambon bisa dibilang di pelosok-pelosok mendapatkan sekolah yang sedikit kemungkinan pendidikannya, terus masuk ke universitas lawan mereka yang benar-benar punya pendidikan yang jauh lebih luas. Menurut gue bakal down banget sih, bakal kacau banget. kita mulai dari tempat yang beda gitu. Apa tuh? Dari start yang beda. Apa sih? Dia kan nanya. Kita mulai Dari start yang dari berbeda. start yang beda. Ya apa tempatnya? Saya startnya gua startnya lebih dari cukup. Sedangkan kalau yang anak-anak Ambon kan agak kurang kan. Iya, betul. Maaf ya. Agak kurang. Itu kalau misalnya kuliah, Iya banyak sih. banyak sih. Makanya itu pendidikan Indonesia masih kurang Masih rendah. rata. Kurang rata. Karena gini, yang gue lihat adalah mereka cuma fokus pada satu titik, yaitu cuma Jakarta doang. Menurut gue Jakarta sekarang banyak sekolah kan, dan sistemnya pun juga bisa dibilang bagus tapi kurang bagus lah ya. Gimana sih? Bagus tapi kurang merata lah ya. Dampaknya salah ini. Dampaknya ini nih. Gimana? Bagus tapi kurang merata menurut gue gitu. Oh iya. Bagus tapi kurang merata. Jadinya yang di pinggiran kota itu kurang mendapatkan pendidikan yang bagus. Pendidikan. Oh iya. Ngomong-ngomong tuh kalau di ini ya luar negeri itu mereka sekolah jam 8. Ya. Ya kan? Ya. Kalau kita sekolah jam 6.30 masuknya. Gini. Kalau sekolah kita mulai jam 8. Tuh. Ini dari ini ya pengalaman gue ya. Pengalaman gue waktu itu libur gue. Libur lebaran. Jam 6 pagi gue bangun. Habis gue bangun, gue olahraga. Karena gue masih punya waktu kan. Gue bisa sarapan, gue bisa mandi dulu gitu. Gue bisa ngelakuin kegiatan yang produktif gitu. Karena juga bukannya lu mandi ini, Sep. Bukannya lu mandi. mandi apa? Bukannya lu mandi jam 6. Kemarin Itu waktu sekolah. Dia kan sekolah, Sep. Waktu libur. Jadi waktu sekolah tuh Waktu libur. Waktu libur lu bangun jam 6. Ya, Buat apa? Buat olahraga tuh. olahraga. Terus kalau di sekolah bangun jam berapa? Bangun jam 6. Ya, kebetulan gue agak telat dikit kalau sekolah. Cuman nggak telat banget. Jadi lu sasaran BK. Hah? Sasaran BK. Sasaran bunda kandung. Oh iya, Bunda Kandung emang. Sekolah saya itu. Ya, jadi sekolah lu bagus. Bagus banget. Bagus banget ya. Iya. Iya, sama gue juga bagus. Gue juga di BK soalnya. Jadi karena kita punya waktu 2 jam tuh. 2 jam. 2 jam kita bisa ngelakuin kegiatan yang produktif. Oh, ini kalau di luar negeri. Iya. Kan masuk jam 8. Terus lu bilang lu bangun jam 6. Buat terus lu sarapan terus berolahraga. Habis itu Lu bisa misalnya nih, waktu malam lu begadang, lu kurang tidur nih, karena lu ngerjain tugas banyak banget. Kalau lu bangun jam 7, kita kan sekolah jam 8. Iya, betul. Itu kita masih punya waktu banyak waktu gitu. Banyak Buat waktu. istirahat. Iya. Sedangkan kalau kita bangun jam 6.30, gimana? Ya, tidur di kelas. Udah anemia itu kita. Lu tidur jam 1, bangun jam 6.
Oke. Ya kan, anemia. Anemia. Karena banyakan begadang gitu. Ini kan bagara. Benar sih. Hmm. Berarti lu mati mbak. Mana? Salah satunya apa ya? Mungkin pendidikan Indonesia mungkin ada tujuan lainnya gitu. Atas Kita bangun jam 6.30. Dari pendapat teman saya ya, teman gua juga nih. Karena gua dulu sempat nanya juga ke teman gua, kalau 6.30 tuh dia bisa ngesamain sama waktu kerja. Kebetulan teman gua SMK kan. Dia udah pernah PKL juga. PKL ya. PKL. Dia sempat kerja juga waktu itu PKL. Dan emang wajibnya tuh 6.30 udah datang. Oke. Sedangkan kalau jam 8 udah kesiangan. Jadi gini, Chef. Dari yang gue tangkap dari cerita lu adalah ini juga bisa bilang gue kutip dari suatu internet, terus juga dapat sebuah ya pendapat lah ya. Pendapat. Jadi gini, kalau secara kita nggak langsung kita pahami adalah arti dari kita disuruh bangun jam 6.30 adalah untuk melatih kedisiplinan biasanya. Melatih kedisiplinan. Kedisiplinan. Jadi kedisiplinan lu buat bangun pagi, terus bergerak, terus tubuh lu jadinya lebih sehat. Karena lu bangun pagi tuh sejalan gitu. Jalan pagi namanya. Jadinya lu menghilangkan rasa malas yang ada di tubuh Kalau lu. misalnya naik motor gimana? Iya. Kan banyak orang yang rumahnya Itu salah satu masalahnya tuh. Ya, beda masalah sih. ya itu beda masalah sih. Beda konteks. Beda konteks. Ya, beda masalah. Beda konteks. Ya. Ya, jadi melatih disiplin, melatih diri lu untuk nggak malas biasanya. Jadi kayak orang yang biasanya gini. Ya ini pengalaman gue sendiri sebenarnya. Oke. Pengalaman lu. Gue biasanya kalau libur itu gue bangun jam 11 mau jam 12 lah. Oke. Ya itu kan bisa bilang kan menikmati waktu tidur lah ya. Lu enggak Oh yaudah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Lanjut. Itu menikmati waktu tidur gue. Tapi secara nggak langsung, gue biasanya kayak hari Sabtu kan setelah kan Jumat tuh. Jumat juga kan bangun jam 6. Jam setengah 6 lah. Nah, dia hari Sabtu biasanya gue bangun jam setengah 6. Jadi gue kebiasaan untuk bangun jam setengah 6. Oh iya. Jadi gue terlalu terbiasa sampai akhirnya kadang gue masa kayak gue nggak sekolah nih, contoh nih hari Selasa gue sakit, itu gue masa kayak kok gue nggak sekolah sih jam segini. Jadi gue udah terbiasa untuk bangun jam setengah 6. Menurut gue sih gitu. Itu gimana dia? Bener gak? Ya, tadi kita ngomong mulut capek, busa mulut gue nih. Sampai busa mulut dia nih. Ya sumpah capek mulut gue sumpah. Iya. Gak tau nih. Ini salah satu dampaknya pendidikan di Indonesia nih. Ya udah nggak apa-apa. Tapi gini. Namanya manusia kan. Tapi menurut gue saran gue bagi pendidikan Indonesia adalah gue pingin deh kita lebih masuk lagi ke bisa ke UN lagi gitu. UN. Jadi ujian nasional. Jadi gini, gue biasanya tuh kayak gue tuh pas zaman SD nih ya, SD nih. Gue kalau mau deket ujian kelas 6, gue biasanya bangun jam 4 pagi, terus gue baca buku, terus gue taruh air di bawah. Jadi kayak baskom, terus isi air, terus gue gini, masukin kaki gue ke dalam air itu. Ada ikannya? Agak lah, ke dalam. Apa sih? Kaki. Kan baskom, isi air, terus gue gini, kayak masukin kaki gue ke dalam air itu. Itu apa? Terapi. Bisa bilang kalau kata buat gue itu terapi otak buat gue. Gue masukin kaki gue, terus gue baca, gini. Baca doa. Baca subuh. Baca subuh apaan? Baca subuh tuh. Baca buku pas subuh. Oh, baca buku pas subuh. Baca buku pas subuh. Kalau baca subuh gimana? Semangat Fuad. Gitu. Jadi ada motivasinya sendiri dia. Ya, jadi secara nggak langsung kalau kata para ustadz adalah mereka bilang bahwa kita lebih baik baca ketika subuh. Karena biasanya ketika subuh itu semua yang kita baca itu bisa langsung ketangkap di otak. Karena otak kita baru bangun, terus mandi, terus kayak otak kita langsung fresh, terus kita baca, kayak semua yang kita baca bakal masuk. Itu sih menurut gua. Tapi balik lagi tuh tadi ke yang bangun jam 6 itu loh. Oke. Gua sebetulnya buruk. Agak susah sih ngomongnya. Karena susah bangun, so. Lu susah bangun jam 6. Karena kan gua butuh tidur lagi. Kan lu tidur. Apa sih? Kan lu tidur tadi. Lu kan tidur jam berapa tidurnya? Itu ke jam 11. Nah, siapa yang salah? Gua sih. Ya udah. Ya udah. Jadi bisa nggak usah memperpanjang hal itu? Tapi kan karena tugas misalnya tugas. Oke, tugas. Ya, tugas bagus sih. Gua menyalahkan tugas nih. Bu, tolong Bu. Bu, tolong Bu.
Apa tuh? Lu menjalankan tugas. Karena tugas gitu. Tugas. Oh iya, di luar negeri Di luar negeri. nggak ada yang namanya pekerjaan rumah. Ya bener sih. Ya kan? Ada pekerjaan Tapi rumah. kan itu kan kalau misalnya nggak ada pekerjaan rumah tuh siswanya yang di rumah tuh pasti belajar, dia tuh kayak baca, literasi, nanti dicatat gitu. Iya. Emang lu negeri? Bukan pernah dengar dari orang yang pernah kuliah di luar negeri. Oh gitu. Dibaca juga. Sep, Baca lah. sebelum lu membahas hal itu, Hah? terus gue tanya ke lu nggak? Apa tuh? Lo kalau ada tugas lu ngerjain nggak? Lu ngerjain nggak? Ya kalau seniatnya bisa. Kalau nggak dia enggak. Iya. Gue tahu jawaban itu. Karena tugas tuh menurut gua Apa tuh? apa ya? Kayak cuman buat mengulangin lagi lah gitu. Ulangi lagi benar. Berarti Kayak lu udah ulangan paham. juga sama kayak ulangan gitu. Kayak ulangan. Tapi gini, sekarang menurut gue dalam pendidikan kita yang sekarang, terus kembali lagi dengan yang namanya teknologi ya nggak sih? Teknologi. Teknologi. Asik. Biasanya kita belajar, kita nggak mengulangi buku yang sama, ngerti gak? Apa tuh? Kita nggak buka buku catatan yang sama. Jadi kita biasanya soal, tinggal salin, terus Google klik, muncul semua Ini jawabannya. nyontek. Emang gitu biasanya kan? Oh kayak gitu. Emang dalam gitu kan sekarang kalau di teknologi sekarang. Bagus sih, bagus. Maksud gue gini, kenapa menurut gue sampai pendidikan Indonesia rendah? Yaitu karena kebanyakan teknologi kita yang udah sangat tinggi, terus diseimbangi dengan kemampuan manusia yang bisa bilang cuman bisa menyontek, terus cuma bisa melihat jawaban, menyalin jawaban. Menurut gue itu akan menurunkan IQ otak secara perlahan. Menurut gue. Tuh. Jadi kayak lu Semakin dipermudah, kita semakin males. betul. Makanya orang zaman dulu tuh banyak semangat, banyak gerak. Ya karena itu Ya. mereka nggak punya teknologi, mereka nggak punya apa yang harus mereka percayai, terus juga nggak ada hal yang buat mereka kayak sebuah ketergantungan. Tergantungan apa? Ketergantungan kan lu kayak, udah Google aja lah. Oh iya sih. Udah Google aja lah. Karena Jadi- semua ada di Google. Kamu ada Google kan? Karena Jadi semua kayak ada di Google. lu ngerjain makalah panjang, malas gue mikir. Udah tinggal Google aja, saya salin, tempel. Betul sih. Iya kan? Semuanya gitu sih. Sebenarnya gitu kan? Jadi Nggak ya ada yang kayak rajin banget tuh nggak ada. nggak ada kan yang Ya kan? yang atu makalnya ditulis semuanya atu-atu nggak ada. mungkin. Pasti Google. Pasti Google. Nah, jadi gini. Jadi saran yang bisa gua ambil adalah apa menurut lu Enggak gue sekarang. saran lu? Nih ya, kita menghadapi masalah stunting. Stunting mah. Stunting Stunting IQ. Stunting itu IQ ya? Stunting tuh kayak perkembangan kita, pertumbuhan kita tuh diperlambat gitu. Oke. Diperlambat karena ada masalahnya kurang gizi, terus juga apalagi ya pendidikan. Sebentar, Sep. Gimana? Pendidikan. Oke. Hubungannya stunting yaitu apa ya? Pengurangannya pertumbuhan sama pendidikan itu apa sih? Apa? Maksudnya hubungannya Stunting sama pendidikan tuh stunting apa? sama hubungan sama pendidikan itu apa sih? Stunting dalam perkembangan otak. Kan stunting kan tinggi Bukan tinggi terus doang. pertumbuhan Kalau stunting badan. tuh bukan tinggi doang, Fot. Stunting tuh fisik, jasmani, rohani. Fisik, jasmani, rohani. Sama aja sih fisik sama jasmani. Berarti otak nggak masuk jasmani rohani? Otak ke rohani lu, Otak rohani. ke kualitas otak lu. Sebentar deh, ini pusing deh. Oke. Gimana? Oke, terus. Jadi kita butuh yang namanya tadi tuh. Gue pengen ceranin kalau pemerintah tuh bangunnya jam 8 aja lah. Bangun jam 8. Kacau. Gue maksudnya masuknya jam 8 aja sekolahnya lah gitu. Karena kita butuh yang namanya istirahat. Istirahat tuh penting banget buat perkembangan dan pertumbuhan otak kita dan juga fisik kita. Makanya kata-kata orang Indonesia tuh ada kurang lah IQ-nya sama tingginya tuh kurang. Jadi kalau menurut gue nih, ini kalau saran dari gue ya, kan saran yang bisa gue ambil adalah banyak banget. Kalau kita diambil dari sejarahnya pendidikan adalah, kan banyak banget nih kan orang menurunkan. Kan kalau zaman dulu kan di masa-masa prasejarah kan, Apa tuh? biasanya kan pendidikan itu adalah pendidikan yang diturunkan turun temurun. Dan mulai berlaku sekolah adalah ketika masa Hindia Belanda, ya kan? Yang artinya adalah itu masa orde baru buat pendidikan namanya, ya kan? Wow. Masa masukin orde baru. Nah, Evolusi. artinya evolusi. Oke, evolusi. Evolusi. Ya, evolusi. Nah, makanya saran dari gua adalah
kita dapat mempertahankan pendidikan yang bagus adalah ketika adanya pendidikan yang secara sedang merata. Jadi ketika si daerah A, daerah B, daerah C mendapatkan pendidikan yang rata gitu lah. Terus jangan terlalu mementingkan yang namanya umur, terus mementingkan yang namanya jarak. Menurut gua itu bisa dilampau ketika ada namanya semangat. Kayak umur lu tinggi, ya udah lu bisa ambil paket C, paket A, paket B, paket C. Lo tau kan sekolah online, sekolah yang di rumah, yang paket A, paket B, paket C. Sekolah online. Tahu kan sekolah yang di rumah? Iya, yang Homeschooling. Homeschooling. Kenapa tuh? Kan ada tuh paket A, paket B, paket C. Emang ada? Ada. Oke, gimana? Itu yang bisa itu kan bisa buat umur tuh. Yang umur. Terus kalau untuk masalah yang namanya jarak, itu kalau ditempuh dengan semangat pasti bisa. Kayak dengan cara apa sih pasti nyampe. Kayak naik motor, ya kan, terus naik apa lah gitu kan. Naik kuda kayak apa kayak. Naik gitu kan. kuda. Ya. Nah, itulah ya. Jadi menurut gua cara meningkatkan suatu apa ya? Suatu apa namanya? Apa? Cara meningkatkan Apa sih? Ini asik sendiri nih. Apa? Ningkatin apa? Cara meningkatkan suatu kualitas manusia, suatu kualitas siswa adalah dengan cara adanya yang namanya ujian. Gue maunya ada ujian kayak ujian UN itu loh, yang menentukan kepintaran dan juga IQ seorang. Jadi menurut gue pemerintah tolong adain lagi UN. Gue itu. Karena udah apa ya? Kita udah banyak ngebahas sesuatu nih udah banyak banget. Sebetulnya teman-teman bukan dari pemerintahnya atau institut lainnya yang sebetulnya menentukan kualitas pendidikan kita adalah diri kita sendiri. Kalau kita mau belajar, pasti kita bisa meningkatkan namanya IQ kita atau yang lainnya gitu. Jadi ini adalah podcast ABK, podcastnya anak Bunda Kandung. Selamat tinggal di episode pertama. Lanjut ke episode kedua. Ya. Let's do it. Apa sih kocak? Ya udah, ya. Sekian, terima kasih. Sekian, guys. Bye. Udah. Bang. Aduh, buset tuh menurut gua.